Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyaksikan video pembelajaran atau presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Agama dan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan fikih awaliyat, prioritas dalam aspek ilmu. Prioritas dalam aspek ilmu sendiri terdiri dari beberapa macam, tetapi di sini saya hanya akan membahas tentang prioritas ilmu atas amal. Prioritas ilmu atas amal itu sendiri ialah salah satu prioritas yang dibenarkan oleh agama. Kenapa demikian? Bahwasanya ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu yang kita miliki merupakan penunjuk dan pemberi arah dalam setiap amal yang akan kita lakukan. Dalam hadis Mu'adz disebutkan bahwa ilmu itu pemimpin dan amal itu pengikutnya. Imam Bukhari dalam Jami Sahihnya juga meletakkan salah satu bab tentang ilmu dengan judul ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan, yang dimana para pemberi syarah dalam buku ini menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud dalam buku itu harus menjadi syarat bagi kesahihan perbuatan dan perkataan seseorang. Kedua hal tersebut tidak dianggap sahih kecuali dengan ilmu, sehingga ilmu itu didahulukan atas keduanya. Lalu, ilmu jugalah yang membenarkan niat dan membetulkan perbuatan yang akan dilakukan. Kemudian, Imam Bukhari mengemukakan alasan bagi pernyataan itu lewat dalil Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembah atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surat Muhammad ayat 19. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid, baru kemudian memohonkan ampunan yang berupa amal perbuatan. Walaupun perintah di dalam ayat itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ayat ini juga mencakup umatnya. Imam Bukhari juga menjelaskan pentingnya posisi ilmu dalam agama, yang mana barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberinya pemahaman tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pun adalah Iqra atau bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa membaca merupakan kunci ilmu pengetahuan yang sangat penting. Lalu Imam Syahid Hasan al-Banna mengatakan,
Orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang itu, bagaikan orang yang melangkahkan kaki tetapi tidak meniti jalan yang benar. Orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, maka dia akan membuat kerusakan yang lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Carilah ilmu selama ia tidak mengganggu pencaharian ibadah yang engkau lakukan. Beribadahlah selama ibadah itu tidak mengganggu pencarian ilmu pengetahuan. Ini karena ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ibadah tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan sehingga mereka keluar dengan pedang mereka untuk membunuh umat Muhammad SAW. Kalau mereka mau mencari ilmu pengetahuan, niscaya mereka tidak akan melakukan hal seperti apa yang mereka lakukan itu. Hasan al-Banna. Maka dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu itu harus didahulukan atas amal. Dengan ilmu pengetahuan kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan salah. Dengan ilmu pengetahuan juga kita bisa membedakan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa diakhirkan. Melakukan sesuatu amal tanpa ilmu sangat beresiko tersesat dari tujuan yang sebenarnya dan hanyalah sebuah kesia-siaan. Bisa jadi apa yang dikerjakan tanpa ilmu itu mendatangkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prioritas ilmu atas amal dalam video atau presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.